siang adik-adik Pathfinder, khususnya kelas perintis. Kembali lagi bersama Kak Maria di kelas First Aid. Masih ingat kan? Semoga masih ingat ya 2 sesi kita yang sebelumnya. Kita sudah di sesi yang terakhir, tetap semangat untuk mengikuti kelas ini supaya kalian mendapatkan tanda kepahaman. Dan ingat bahwa kepahaman yang kalian pelajari ini harus diaplikasikan dan bisa berguna buat teman-teman dan siapapun yang kalian jumpai. Oke, kita akan langsung lanjutkan di sesi yang berikutnya dengan judul penanganan jika pakaian yang terbakar akan dibawakan oleh Kakak Marta. Kami persilakan. Hai adik-adik, kita bertemu lagi dalam penanganan jika pakaian terbakar. Apabila adik-adik menemukan seseorang terbakar, maka tempatkanlah orang tersebut ke tanah dan berguling berulang-ulang di tanah. Pilihan lain adalah membungkus korban dengan selimut, mantel, atau jaket jika ada. Jika pakaian penolong terbakar, berhenti untuk menolong. Jatuhkan diri dan berguling di tanah, lakukan hal yang sama seperti korban yang lainnya. Jadi berguling-guling di tanah, sehingga api bisa segera mati. Dan selimut juga kalau bisa selimut yang basah sehingga apinya juga cepat padam. Demikianlah untuk penanganan jika pakaian terbakar. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Kak Marta untuk penjelasannya. Berikutnya, poin yang ke nomor 20, Kak Gilbert boleh next slide. Nah, mengetahui prinsip pencegahan kebakaran di rumah. Silakan untuk kakak yang membawakan. Halo semuanya. Nah, sekarang kita sampai ke materi ke-20. Mengetahui prinsip dasar untuk mencegah kebakaran di rumah. Kalau rumah kita belum punya detektor asap, maka kita bisa beli lalu kita pasang. Karena cara pasangnya juga tidak ribet. Kalau misalnya adik-adik pernah ganti baterai jam dinding, seperti itu kira-kira alatnya. Dan harganya juga tidak mahal. Lalu kalau sudah dipasang, untuk detektor asap atau detektor apinya, jangan lupa untuk selalu dicek, bikin jadwal 1 bulan 1 kali untuk ganti baterainya supaya selalu nyala. Lalu yang berikutnya, supaya tidak terjadi kebakaran di rumah, cara cegahnya adalah supaya jangan merokok atau membiarkan orang lain untuk merokok di rumah kita. Ya kalau orang Advent jangan merokok ya, tapi kalau ada tamu, ya kalau boleh disuruh merokoknya di luar. Karena bukan hanya menyebabkan kebakaran apinya ya, tapi juga polusi udara pastinya ya. Lalu yang berikutnya, jangan kita membebani colokan atau kabel extension. Jadi kalau colok itu biasanya itu ada kabel colokan T ya, atau colokan yang banyak, satu colokan dicabangin lagi, lalu dari cabang itu dicabangin lagi, jangan ya. Kalau boleh langsung ke sumbernya. Kalau ada kabel-kabel ruwet atau kusut, jangan ditaruh di bawah karpet karena nggak bisa kelihatan. Lalu panas juga di bawah karpet. Lalu jangan juga kabelnya nyebrang-nyebrang di tempat orang lewat, bisa kesandung kecabut. Kalau ada korsleting bisa terbakar. Lalu kalau misalnya ada bau-bau atau ada percikan api, bau-bau terbakar ya, atau bau-bau kabel angus, langsung matiin listriknya atau cabut. Kalau ada peralatan elektronik yang sumber baunya dari situ, langsung perbaiki, bawa ke tukang servis atau langsung beli baru aja. Lalu yang berikutnya, kalau kita beli barang yang baru, alat listrik, alat rumah tangga mungkin, harus ikutin buku panduan manualnya yang ada di kotaknya. Kalau misalnya ada pemanas portable, contohnya ada rice cooker atau alat untuk manaskan air, jangan dekatkan dengan kertas-kertas atau baju, kain yang gampang terbakar. Kasih jarak setidaknya 3 meter dari bahan-bahan tersebut. Lalu, kalau misalnya kita sedang memasak, jangan gunakan bahan bakar yang tidak semestinya. Contohnya, jangan gunakan bensin sebagai bahan kompor karena waktu untuk terbakar sangat cepat dibandingkan minyak tanah atau spiritus.
Lalu yang berikutnya, kita harus memikirkan di mana harus meletakkan barang-barang yang seandainya korslet dapat menyebabkan kebakaran. Jadi kita taruh jangan saling berdekatan. Pastikan juga rumah kita bersih dan selalu rapi. Dan juga yang berikutnya, kalau misalnya ada bau gas, kita harus peka, cari gasnya atau enggak copot dulu regulator dari gas di kompor gas kita. Itu salah satu mencegah kebakaran di rumah. Oke, saya kembalikan ke pemimpin, Kak Maria. Thank you, Kak Joas. Selanjutnya, materi yang ke-21 akan dibawakan oleh Kak Ilen. Silakan, Kak Ilen. Selamat siang, adik-adik Pathfinder. Oke, sekarang kita lanjut nih ya. Karena kebetulan Indonesia nih terkenal dengan lautnya ya. Di mana-mana laut. Oke, tentang mengetahui prinsip dasar keselamatan air. Jadi tentu yang poin pertama yang paling penting itu adalah belajar untuk berenang. Lalu perlu diperhatiin juga, jangan pernah berenang sendiri, apalagi misalnya itu di sungai atau itu di danau, karena itu sangat berbahaya. Kalau kaki kita kram, tidak ada yang melihat kita. Oke, jadi jangan berenang sendirian. Dan juga taati aturan yang ada saat berenang. Taati aturan seperti misalnya kalau kita berenang di danau misalnya dikatakan tidak boleh di area mana karena mungkin ada di bawahnya ada tumbuhan-tumbuhan yang menarik seperti itu. Jadi tolong ditaati aturannya. Juga kita harus mengukur kemampuan kita. Jangan karena kita bisa berenang, kita overconfidence. Berenang di laut tanpa kita memperdulikan batasan-batasan atau jarak kita berenang ya. Sehingga pada saat kita kelelahan, kita sudah jauh dari tempat yang dangkal dan itu sangat-sangat berbahaya. Yang berikut, berenang di daerah yang ada penjaga pantainya. Kalaupun ada kolam, di kolam berenang, pastikan ada petugas yang keamanannya di situ ya. Lalu adik-adik, untuk perenang yang maksudnya masih baru belajar atau masih lemah, atau dia mungkin kakinya tidak kuat, atau nafasnya tidak kuat, tidak bisa berenang lama, atau tidak kuat dingin, hal-hal seperti itu, pastikan adik-adik menggunakan perangkat pengapung diri ya, life jacket seperti itu. Karena itu akan sangat membantu, khususnya kalau adik-adik snorkeling di laut, walaupun adik-adik bisa berenang, pastikan adik-adik menggunakan life jacket. Oke? Lalu, tetapkan batas bagi yang kurang berpengalaman. Ini kalau kita berenang di kolam berenang sebenarnya lebih enak ya, karena kalau di kolam berenang itu biasanya sudah ada dikasih tahu ini 1 meter, yang di sana 1,5 meter, yang di sana 2,5 meter. Jadi kita tahu bahkan beberapa kolam berenang untuk yang dangkal ke yang dalam mereka taruh kayak tali atau pembatas. Itu akan lebih safe, akan lebih aman untuk kita ya. Tetapi bila mana tidak ada, misalnya kita berenang di danau atau di sungai, adik-adik pastikan adik-adik mengetahui kemampuan kalian sehingga kalian bisa mengukur-ngukur di mana saya harus berenang. Oke? Lalu yang berikut adalah periksa area tempat berenang dari bahaya, misalnya ada pohon, akar, atau kalau di danau itu kadang-kadang ada tumbuhan-tumbuhan itu yang bisa menarik kita ke dalam. Jadi kita harus mengetahui, jangan ngelihat air main cebur-cebur aja. Kita perhatikan resiko bahayanya, kita harus pertimbangkan sebelum kita masuk. Dan yang berikut adalah keluar dari air jika ada resiko tersambar oleh petir. Jadi misalnya kalau hujan, ada petir, sebaiknya langsung keluar dari air karena air itu sangat berbahaya kalau terjadi petir dan bisa tersambar petir di air. Oke,
Jadi itu adalah prinsip-prinsip dasar untuk keselamatan di air. Terima kasih, saya serahkan kembali ke Kamaria. Thank you Kak Ile. Nah, adik-adik yang hobi berenang harus banget nih tahu ini. Tapi masih ada lanjutannya. Pelajaran yang ke-22, menolong korban tenggelam tanpa masuk ke dalam air. Ini akan dijelaskan oleh Kakak Edwin. Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Maria. Oke, adik-adik Pathfinder. Ini kalau bicara soal air, saya yakin dan percaya kita semua pasti senang ya. Apalagi ini kan suatu aktivitas olahraga yang hampir setiap hari, hampir setiap saat kita pengen berenang dong, apa gitu. Tapi seperti dijelaskan oleh kakak kita sebelumnya, bahwa kita berenang itu harus punya kemampuan ya, minimal bisa berenang ya, bukan kalau kita bisa mahir lebih bagus lagi. Tapi ada saatnya kadang kita melihat ada teman kita atau orang lain yang saat kita berenang, entah itu di kolam renang atau danau, kita pasti akan melihat, ada yang tenggelam. Nah, kira-kira apa sih yang harus saya lakukan bila mana saya menemukan korban tenggelam di dalam air? Nah, di pembahasan kita saat ini adalah menolong korban tenggelam tanpa masuk ke dalam air. Ya, mungkin ini pembahasan ini maksudnya adalah karena saya merasa kurang mahir berenang, tapi saya melihat ada korban yang tenggelam, saya mau nolongin teman saya ini atau korban yang sedang tenggelam. Pertama, ya, jika tidak masuk ke dalam air untuk menolong, buat salah satu di bawah ini. Yang pertama adalah bicara pada korban agar menendang-nendangkan kakinya. Ini maksudnya itu bicara itu teriak kali ya, adik-adik Pathfinder ya. Kita teriak ke korban tersebut, "Hey, tendang, kick, kakimu tendang terus ke arah pinggir ya, biar sambil dia melakukan gerakan itu badannya pasti akan berpindah ya dari tempat dalam ke tempat yang lebih dangkal." Nah, lalu yang kedua, lemparkan lifebuoy. Ini adik-adik jangan salah persepsi ya, lifebuoy itu bukan sabun ya. Nanti kita berpikir, lifebuoy, ini Kak Edwin kok ngaco ya, kok lifebuoy yang dilempar. Lifebuoy itu kalau kita mungkin pernah ke kolam renang ya, biasanya tuh di belakang lifeguardnya itu ada pelampung yang berbentuk bulat itu yang berwarna orange, itulah yang dinamakan lifebuoy. Jadi kalau kita melihat di kolam renang ada orang tenggelam, waduh ada lifebuoy, saya lempar aja itu lifebuoy. Nah, bisa untuk menolongnya. Atau jaket pelampung. Biasa kalau di kolam renang atau mungkin kita di danau pada saat kita mau snorkeling atau mau berenang apapun pasti ada life jacketnya. Itu bisa kita gunakan untuk kita lempar ke korban yang tenggelam. Atau peralatan lain yang dapat mengapung. Apakah itu batang kayu yang besar ya, apapun yang sifatnya itu mengapung, kita cari kalau kita lempar ke korban yang sedang tenggelam. Lalu yang ketiga, berikan seperti tali ya, dayung, tiang agar dapat korban pegang ya. Mungkin kita yang Pathfinder pada saat kita ada aktivitas camping di sekitar danau ya kan, kita melihat ada orang tenggelam, kita kan selalu bawa tali ya, tali pramuka, mungkin tidak bisa kita gunakan, kita keluarkan talinya, kita lempar ke arah korban, lalu akhirnya si korban menangkap tali kita. Atau saat kita sedang menggunakan dayung ya, perahu kita ada dayungnya, lempar aja dayungnya ke si korban ini, pasti dia akan pegang dan dia akan mengambang ya. Apalagi kalau kita punya tongkat pramuka ya, tiang, itu kita bisa gunakan itu untuk kita tarik si korban biar bisa kita selamatkan korban tersebut. Nah, lalu yang keempat, berikan petunjuk ke arah air dangkal. Nah, ini penting nih teman-teman Pathfinder nih. Jadi kalau kita ngelihat dari atas ada korban tenggelam, kita teriak aja ke orang tersebut, itu ada di sebelah kanan, cetek, kamu berenang aja ke kanan. Nah, bisa kita bantu dengan mengatakan demikian. Lalu yang terakhir, gunakan rakit atau perahu dan tarik korban ke perahu. Ini bila mana kita saat sedang melakukan mendayung gitu di perahu, kita melihat ada korban tenggelam, nah, kita bisa menggunakan rakit ya, atau perahu untuk menolong si korban tersebut. Ya, ini pembahasannya adalah untuk kita yang sama sekali mungkin belum berani untuk menolong secara langsung. Memang kalau kita mahir berenang, kita bisa berenang, hati-hati ya adik-adik Pathfinder ya. Tidak semua orang yang bisa berenang terus langsung menolong korban yang tenggelam di kolam atau di danau itu bisa selamat dua-duanya. Kadang-kadang orang yang sedang tenggelam pasti dia akan berusaha untuk bagaimana caranya dia bernapas. Otomatis si korban tenggelam tersebut pasti akan merangkul kita. Ya, jadi hati-hati. Jadi untuk itu perlu benar-benar kita jeli melihat, wah korbannya nih lagi tenggelam, saya mau nyebur Tapi jangan kita langsung dekati. Yang ada kita nanti dipeluk adik-adik ya. Mungkin bisa kita gunakan kaki kita untuk menendang dia ke arah pinggir ya, menepi ke tepi kolam, lalu atau kita tarik rambutnya, lalu kita berenang dengan gaya bebas. Biasanya gaya dada lebih mudah ya. Kita gaya dada, kita dorong. Itu bila mana kita langsung berenang. Tapi itu harus benar-benar hati-hati ya adik-adik. Mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan. Kita kembalikan ke Kak Maria. Terima kasih.
Thank you. Jelas sekali ya adik-adik gimana kita nolongin teman kita tapi kita nggak perlu masuk ke dalam air. Oke, lanjut. Pelajaran kita masih ada. Pelajaran yang ke-23 akan dibawakan oleh Kak Roli. Judulnya mengetahui prinsip dasar keselamatan listrik. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Maria. Adik-adik, kali ini kita akan belajar sedikit tentang prinsip dasar keselamatan listrik. Artinya, tadi seperti kalau adik-adik perhatikan materi sebelumnya, di kelas sebelumnya oleh Kak Joas, yang memberikan petunjuk untuk dasar keselamatan saat kita berurusan dengan listrik. Pertama, adik-adik, jangan membebani sirkuit atau kabel ekstensi. Gambarnya kelihatan adik-adik. Ya. Kalau adik-adik perhatikan, saat kita colok ya pada satu sirkuit listrik, perhatikan bahwa jangan ditumpuk atau tadi dibilang dibikin percabangan atau ditambah beban sini sana, tidak boleh. Karena itu adalah menambah beban yang cenderung bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian, jangan menggunakan kabel ekstensi, hanya menggunakan kabel ekstensi yang sesuai dengan beban arus sebuah alat yang akan digunakan. Apa artinya? Contoh adik-adik, sesuaikan ampere yang terdaftar pada alat yang kita gunakan. Jadi kalau dia di situ katakan 20 volt, sekian watt, gunakanlah sesuai dengan yang ada pada petunjuknya. Kemudian, matikan daya sebelum bekerja pada sebuah sirkuit. Ini penting. Banyak kali terjadi kesetrum karena ternyata alat yang kita akan gunakan, ya, alat yang kita gunakan itu sudah teraliri listrik. Ya, itulah sebabnya matikan daya sebelum bekerja pada sebuah sirkuit. Kemudian, cabut kabel aliran listrik sebelum melakukan perbaikan. Ini penting adik-adik. Kalau orang dewasa melakukan sesuatu terus, dia belum cabut. Adik-adik ingatkan, Kak, Om, atau Pak, Ibu, itu alirannya belum mati loh. Adik-adik bisa bantu untuk katakan kabel aliran listrik harus dipastikan sudah dicabut atau dipadamkan. Kemudian, air dan listrik jangan sampai ketemu. Adik-adik kenapa? Karena aliran listrik itu juga, ya sekali lagi aliran listrik itu juga bisa mengalir pada air. Air itu bersifat konduktor atau menghantarkan listrik. Itulah sebabnya adik-adik coba perhatikan, kalau ada genangan air, ya, kalau ada di bak mandi atau di shower, jangan gunakan alat listrik. Kecuali memang alat listrik itu didesain untuk digunakan dalam air, ya, atau bersifat waterproof. Kita lanjut, ya. Jangan menggunakan telepon berkabel atau menyentuh kabel alat selama badai listrik atau ada yang kita kenal dengan nama kilat. Kenapa? Karena ada risiko untuk, sekali lagi ada risiko untuk kita bisa terkena sengatan listrik. Yang berikutnya, jangan masukkan apapun ke dalam soket listrik selain stop kontak dalam kondisi baik. Apalagi jari. Kalau adik-adik perhatikan gambarnya, jangan masukkan jari. Atau bikin seperti yang anak kecil di samping kanan bawah ini. Gigit kabel listrik. Waduh, itu berbahaya sekali. Ya, adik-adik, jangan menggunakan peralatan-peralatan yang dalam kondisi tidak baik atau rusak. Itulah sebabnya dikatakan ganti kabel listrik yang rusak, adik-adik. Mungkin bukan adik-adik yang ganti, tapi ingatkan pada orang dewasa, untuk keselamatan dasar listrik, semua peralatan, semua kabelnya dalam kondisi yang baik. Jangan sampai kondisinya mungkin dia sudah luka sedikit, atau digigit oleh tikus, atau sempat rusak sehingga kabelnya muncul. Nah, itu sangat berbahaya. Itulah sebabnya adik-adik kita semua perlu untuk mengetahuinya. Terima kasih, kita lanjutkan kepada nomor tuntutan 24. Terima kasih Kak Roli. Yeay. Last but not least, yang
Terakhir, tuntutan yang ke-24, mengetahui pencegahan keracunan makanan yang akan dibawakan oleh Kak Gilbert. Silakan Kak Gilbert. Oke. Baik, yang ke-24. Yang ke-24, yang terakhir dari topik kita, ya, mengetahui pencegahan keracunan makanan. Ya, keracunan makanan ini kadang kita bisa alami dan akibatnya sakit perut, ya, dan sampai ada yang ke rumah sakit. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah dari bahan makanan yang terkontaminasi dengan agen infeksi atau beracun seperti bakteri atau parasit. Dua cara utama makanan terkontaminasi yaitu dengan cara penyimpanan yang tidak tepat atau makanan yang tercemar atau kontaminasi silang. Kita coba lihat satu ya, penyimpanan makanan. Bagaimana kita menyimpan makanan? Aturan dasar untuk menyimpan makanan harus diperhatikan suhunya, apalagi kalau kita simpan ya di kulkas, kita perhatikan suhunya ya. Jangan sampai suhunya panas lebih dari 8. Lalu jaga makanan panas tetap panas, ya, dan jangan makanan dingin tetap dingin. Nah, ini dia, jangan kita panaskan lalu dingin. Yang dingin kita panaskan lagi berulang-ulang. Nah, itulah penyebab daripada bakteri ini tumbuh, ya. Karena kebanyakan bakteri tidak akan tumbuh dalam makanan yang lebih panas, ya, lebih dari 60 derajat Celcius. Dan pertumbuhan bakteri sangat lambat pada suhu di bawah 4 derajat Celcius. Nah, itu dia ya, suhu kulkas kita atau suhu di tempat di mana kita simpan harus kita perhatikan. Sehingga tidak aman untuk menyimpan makanan rentan terhadap pertumbuhan bakteri antara suhu ini. Jadi kalau misalnya kita tidak kontrol mengenai suhu, itu akan mengakibatkan bisa saja keracunan. Yang kedua adalah kontaminasi silang atau tercemar. Kontaminasi silang biasanya terjadi selama persiapan makanan ya. Kadang kita ada chopping board misalnya contohnya, atau talenan ya. Talenan kita sudah potong-potong ikan. Setelah itu kita pakai talenan yang sama atau chopping board yang sama untuk sayur, contohnya seperti itu. Nah, itu terkontaminasi. Daging mentah dan telur mentah harus selalu diperlakukan seolah-olah mereka terkontaminasi. Jadi jangan disatukan dengan bahan-bahan makanan yang lain. Dengan cara memasak akan dapat membunuh bakteri dan membuat mereka aman untuk dimakan. Jangan biarkan makanan lain dimasukkan dalam satu wadah dengan daging mentah, ya. Jadi satu tempat, satu kotak, dimasukkan berbagai jenis makanan, itu jangan ya, jangan. Lalu jangan gunakan peralatan yang sama untuk menangani daging mentah dan makanan yang siap untuk dimakan. Nah, setelah potong-potong ayam ini, lalu pisaunya dipakai lagi untuk memotong roti. Belum dicuci, ini dia juga ya. Lalu cuci tangan sebelum makan atau memasak, dan selalu mencuci tangan setelah memegang daging mentah atau telur, atau sebelum memegang makanan lain. Tentunya juga kebersihan ya, kebersihan harus diperhatikan. Jangan biarkan hewan peliharaan terlihat atau berada di dekat permukaan tempat atau permukaan persiapan makanan. Contohnya, jangan biarkan kucing berjalan di atas meja atau meja makan. Atau bahkan ini lihat, ada gambarnya sebelah kanan pojok ini ada kecoa. Ini dia ya, kecoa makan ataupun makanan kita tidak tertutup sehingga kecoa melintas. Ya, itulah pelajaran kita. Kita sudah mempelajari topik pertama sampai ke 24. Dan kita sudah menyelesaikan kepahaman ini. Dan kakak-kakak, terima kasih semua yang sudah menyampaikan ini. Dan kita juga semua kelas perintis, tentunya kita
Terima kasih kita sudah mendapatkan pelajaran yang baik. Kami kembalikan ke Kak Maria. Silakan Kak Maria. Ya, terima kasih sekali lagi buat Kak Gilbert dan tentunya adik-adik Pathfinder berkelas perintis. Mari kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak pembina yang selama 3 minggu sudah bersama-sama dengan kita belajar kepahaman first aid atau pertolongan pertama. Memang ada banyak yang kalian pelajari, tetapi biarlah kita berdoa supaya Tuhan Yesus yang adalah sumber pengetahuan, ingat Amsal 1 ayat 7, tapi Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Roh Kudus akan menolong kita semua memahami dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih sudah bergabung dengan kelas kepahaman first aid ini. Sampai jumpa di kelas kepahaman yang berikutnya. Pathfinder, siap! Tuhan memberkati, dadah!